Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia melakukan kunjungan ke Malang untuk peninjauan langsung warga penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Peninjauan warga penerima BSU ini dilakukan untuk monitoring dan evaluasi dan memastikan BSU sudah tepat sasaran dan sekaligus bermanfaat bagi penerima bantuan. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengunjungi 2 orang warga di Jalan Kertorejo, Ketawang Gede, Kota Malang. Ia mendatangi 2 warga penerima bantuan subsidi gaji atau upah BSU. Kunjungan Menteri Tenaga Kerja ini sekaligus menanyakan dampak pandemi yang dialami 2 warga tersebut, meninjau sejauh mana manfaat bantuan yang sudah diterima. Usai bertemu 2 orang warga penerima BSU ini, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengatakan, dari hasil kunjungan warga berharap pemerintah selalu hadir saat pekerja ataupun buruh membutuhkan bantuan. Hal ini karena banyaknya pekerja yang terkena PHK maupun pengurangan gaji akibat dampak dari pandemi COVID-19. Ida menambahkan bantuan subsidi upah gelombang kedua ditargetkan bisa ditransfer ke rekening penerima bantuan mulai akhir Oktober hingga awal November. Saya sempat dialog sebentar dengan beliau. Ada manfaatnya ya Pak ternyata ya? Siap, ada Pak. Beliau menyampaikan saya menjadi jubirnya beliau. Jadi harapan beliau pemerintah selalu hadir pada saat buruh atau pekerja membutuhkan. Nah ini dalam kondisi pandemi, kalau Pak Erwin itu memang tidak berkurang pendapatannya, tapi banyak teman-teman meskipun penghasilannya di bawah 5 juta, banyak yang pendapatannya berkurang 50%, berkurang 25%, atau bahkan berkurang sama sekali tapi belum di PHK. Masih bekerja, masih jadi buruh di sebuah perusahaan. Alhamdulillah dengan subsidi upah ini saya mendengar kesaksian 2 beliau ada manfaatnya untuk nambelin kebutuhan sehari-hari. Sementara itu Erwin, salah satu warga penerima BSU ini mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Hal ini karena Erwin sendiri yang bekerja di salah satu tempat rekreasi di Kota Malang sempat tidak digaji selama 2 bulan karena tempat wisata sempat ditutup akibat pandemi COVID-19. Sementara data Kementerian Tenaga Kerja per 19 Oktober 2020, BSU tahap 1 telah tersalurkan kepada 2.485.687 penerima. Tahap 2, 2.981.531 penerima. Tahap 3 sebanyak 3.476.120 penerima. Tahap 4 sebanyak 2.620.665 penerima. Dan tahap 5 sebanyak 602.468 penerima. Sedangkan yang belum mendapatkan bantuan sebanyak 150 warga karena ada ketidaksesuaian data. Ya alhamdulillah Mas, dapat rezeki. Berapa besar penerimaan BSU? Yang pertama 1.200.000. Itu yang tahap grade pertama. Nanti yang kedua sama 1.200.000, tapi belum, masih proses yang kedua. Yang pertama sudah. Yang kedua rencana kapan? Waduh, kurang tahu Mas. Yang kedua kapan? Tidak tahu. Simon Alfredo melaporkan. Seringnya terjadi longsoran tanah di wilayah Kabupaten Malang harus menjadi perhatian bersama. Pada musim penghujan, warga diimbau lebih waspada ketika beraktivitas pada saat hujan untuk menghindari musibah tanah longsor, pohon tumbang, dan banjir. Musibah tanah longsor dan pohon tumbang serta banjir sering terjadi pada musim penghujan di wilayah Kabupaten Malang. Musibah banjir dan longsor sering terjadi di kawasan Pujon, Ngantang, dan beberapa wilayah lainnya. Musibah tanah longsor dan pohon tumbang serta banjir sering terjadi pada musim penghujan di wilayah Kabupaten Malang. Musibah banjir dan longsor sering terjadi di kawasan Pujon, Ngantang, dan beberapa wilayah lainnya. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama untuk mewaspadai musibah yang bisa terjadi kapan saja pada musim penghujan. Kawasan pinggir Jalan Raya Pujon sampai Ngantang rawan pohon tumbang dan longsoran tanah dari bibir tebing maupun akibat derasnya aliran sungai Conto yang tidak jarang merusak pelengsengan pinggir jalan dan mengganggu kelancaran arus kendaraan.
Tidak hanya itu, kawasan menuju wilayah Bendosari banyak terlihat tebing yang sudah longsor pada penghujan tahun lalu dan bisa kembali longsor pada musim penghujan tahun ini. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan kekhawatirannya ketika masuk musim penghujan karena seringnya terjadi longsoran tanah di banyak titik di pinggir jalan dan tidak jarang menutup badan jalan dan mengganggu aktivitas warga. Di kawasan Bendosari juga terlihat lahan pertanian yang tepat berada di pinggir sungai semakin menyempit akibat tanah dan tanaman hilang tergerus banjir sehingga merugikan petani. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat faktor alam dan ulah orang tidak bertanggung jawab, banyak rambu di Jalan Raya Ngantang dalam kondisi kotor dan sebagian rusak. Banyak pihak berharap rambu ada perbaikan sehingga jelas terlihat oleh pengguna jalan yang melintas. Beginilah pemandangan yang terlihat di Jalan Raya Ngantang, Kabupaten Malang. Jalan penghubung antar kota di Jawa Timur ini ramai dilintasi kendaraan setiap harinya. Namun sayang akibat faktor alam dan ulah orang tidak bertanggung jawab, banyak ditemukan rambu dalam kondisi kotor dan sebagian rusak. Akibatnya, fungsi rambu menjadi berkurang karena tidak jelas terlihat, padahal kondisi jalan banyak menikung, sehingga harus diwaspadai para pengguna jalan yang melintas. Rambu penunjuk arah ini dalam kondisi banyak coretan cat semprot, sehingga mengurangi fungsi rambu. Padahal sudah jelas bagi siapapun yang dengan sengaja mengakibatkan kerusakan atau berkurangnya fungsi rambu, bisa dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28 Ayat 2, dengan sanksi kurungan penjara maksimal 2 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta. Namun sayang akibat kurangnya kesadaran dan rasa memiliki akan fasilitas umum, kejadian serupa sering terjadi. Menurut salah seorang pengendara mengungkapkan keprihatinannya dengan kondisi rambu yang kotor dan sebagian rusak, serta berharap rambu ada pengecatan kembali agar terlihat jelas. Di sepanjang jalan terlihat tidak hanya rambu yang kotor akibat cat semprot, juga rambu miring dan tulisannya sudah tidak jelas banyak terlihat. Kepada pihak terkait, pengguna jalan berharap ada perbaikan sehingga rambu bisa berfungsi maksimal. Untuk rambu kita jadi kita nggak tahu ya. Rambu ini kan fungsinya buat kita lebih waspada. Ya. Tapi kalau istilahnya lebih membahayakan sih kalau jadi buat pengendara. Jadi kita nggak tahu oh ya ada rambu yang aman untuk mendahului, mana ini tempat-tempat yang aman buat mendahului. Banyak kan rambu yang dicoret-coret. Iya. Dicoret-coret. Itu kira-kira kurang pengawasan apa yang kurang kesadaran gimana? Kalau pengawasan kan memang daerah sini kan ya saya kira memang ini pengawasannya kurang. Terus kesadaran dari masyarakat sendiri untuk istilahnya ini punya umum. Iya. Ya, kita harus jaga sama-sama. Cuma ya mungkin kesadaran dari situ yang kurang. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat semua daerah di Indonesia terimbas secara ekonomi yang membuat inflasi sulit dikendalikan meski kondisi ekonomi nasional diprediksi akan mengalami resesi atau guncangan ekonomi. Di Kota Batu, tingkat inflasi masih tergolong rendah dan stok kebutuhan bahan pokok dan bahan pangan aman bahkan surplus. Pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi nasional diprediksi akan mengalami resesi atau guncangan ekonomi. Namun di Kota Batu hal itu belum begitu parah dirasakan oleh masyarakat. Meskipun di awal-awal adanya pembatasan kegiatan yang ketat dan sempat membuat sejumlah tempat wisata dan hotel ditutup, yang berimbas langsung pada perekonomian Kota Batu. Kini aktivitas perekonomian mulai bergeliat kembali seiring mulai dibukanya tempat wisata. Di sisi lain untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok, tim pengendalian inflasi daerah Kota Batu menggelar rakor dengan mengangkat tema strategi pengendalian harga dan pemulihan ekonomi di Kota Batu pada masa pandemi COVID-19. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Kepala Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Malang Aska Subhan,
Kepala BPS atau Badan Pusat Statistik Kota Batu Dr. Andes Parjan MSI, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, serta pelaku ekonomi mulai dari pelaku UMKM hingga pengusaha hotel dan tempat wisata sekota Batu. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh Pemkot Batu. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu mengatakan pihaknya dari Maret sampai Juni lalu mengeluarkan kebijakan penutupan kegiatan usaha seperti hotel, tempat wisata, dan restoran. Keadaan itu sempat membuat pertumbuhan perekonomian di Kota Batu mencapai minus 8%, seiring dengan dibukanya tempat wisata atas koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur pada bulan Juni lalu. Kegiatan perekonomian di sektor pariwisata Kota Batu mulai bangkit, yang diikuti sektor pendukung lainnya. Wali Kota mengaku sedikit was-was karena harus hidup berdampingan dengan COVID-19, dengan menjaga diri dengan protokol kesehatan, dan saat ini kondisi perekonomian Kota Batu di angka positif 3%. Di samping itu, Wali Kota Batu menjelaskan, selama pandemi COVID-19 ketersediaan komoditi bahan pangan di Kota Batu tergolong aman. Dari 19 komoditas yang tercatat di Dinas Ketahanan Pangan pada bulan September lalu, mengalami surplus ketersediaannya. Untuk pergerakan ekonomi, teman-teman sudah lihat sendiri bahwa alhamdulillah lah, saya mensyukuri pemulihan ekonomi di Batu ini termasuk dibilang lumayan baik. Kalau pengendalian harga, insya Allah semua bahan pangan itu tercukupi. Kemudian soal harga juga relatif bisa stabil, walaupun ada beberapa yang up and down-nya itu lumayan fluktuatifnya, turun naiknya itu lumayan jaraknya ada. Itu karena ada bahan yang kurang sekali, tapi ada yang kelebihan. Karena situasi kondisi seperti ini, tidak ada keramaian, tidak ada acara-acara besar, tetapi bahan pokoknya banyak gitu ya. Akhirnya seperti sayur harganya murah gitu, tetapi di lain pihak khusus hal-hal yang harus import itu mahal. Nah, itu adalah hal-hal yang ada di pandemi ini. Yanto Yancung melaporkan. Malam Grand Final Ajang Duta Wisata Kang Mas Nimas Kota Batu tahun 2020 yang digelar Dinas Pariwisata Kota Batu berlangsung meriah di ballroom salah satu resort di Kota Batu. Ajang Duta Wisata yang digelar tiap 2 tahun sekali ini bertujuan untuk mempromosikan potensi dan destinasi wisata Kota Batu di kancah nasional hingga internasional. Bertempat di ballroom salah satu resort di Kota Batu, Dinas Pariwisata Kota Batu menggelar Grand Final Ajang Duta Wisata Kang Mas Nimas Kota Batu tahun 2020. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Perhelatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Batu Asmadi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu Wibi Asri Punjul Santoso, Sekda Kota Batu Zadim Efisiensi, dan jajaran Kepala OPD Pemkot Batu serta tamu undangan. Peserta Grand Final Kang Mas Nimas 2020 ini merupakan putra-putri terbaik dengan beragam latar belakang pendidikan dan prestasinya. Merekalah yang akan menjadi corong terdepan Pemkot Batu dalam mengenalkan potensi yang ada di Kota Batu. Potensi yang akan dikenalkan dan diangkat diantaranya pariwisata, budaya, kesenian, pertanian, hingga produk kerajinan dan kuliner yang ada di Kota Wisata Batu. Mereka akan bertugas selama 2 tahun ke depan. Sesuai dengan tema jajah desa atau menjelajahi desa, milangkori atau menghitung pintu, tiap finalis Kang Mas Nimas telah melakukan perjalanan jauh menjelajahi potensi desa yang ada di Kota Batu. Kemudian dari tiap perjalanan mereka mencari pengalaman hidup untuk mengenal kehidupan di sana, mulai dari watak perilaku penduduknya hingga potensi desa wisata yang kemudian dieksplor dan diperkenalkan pada dunia. Tak hanya mengenalkan potensi yang ada di Kota Batu, nantinya Kang Mas Nimas bakal mewakili Kota Batu di ajang yang lebih tinggi lagi, yakni Raka Raki Jatim dan ajang kecantikan lainnya. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu mengatakan perhelatan ini menampilkan talenta dan bakat dari 10 pasang Kang Mas Nimas terpilih setelah melalui penjaringan ratusan peserta.
Peserta Grand Final Kangmas Nimas 2020 merupakan putra-putri terbaik dengan beragam latar belakang pendidikan dan prestasinya. Jauh sebelum masuk dalam 10 besar, tentunya para peserta telah mengikuti berbagai rangkaian seleksi dari sekitar 200 peserta yang mendaftar di hadapan para juri. Malam Grand Final tersebut terpilih pemenang utama Kangmas Surya Agus Pambudi dan Nimas Oksa Febi Salsabila. Kemudian untuk wakil 1 dimenangkan oleh Kangmas M. Devano Faris Estiawan dan Nimas Fidela Gladys Atmaja. Wakil 2 dimenangkan oleh Kangmas Ronald Anggara Putra dan Nimas Yunita Pratiwi Saputra beserta lainnya. Kegiatan ini adalah dalam rangka untuk kita terus membangun, menciptakan kaderisasi daripada milenial untuk mendorong kami dalam rangka mengembangkan kepariwisataan, mengangkat cita kepariwisataan Kota Batu. Sehingga harapan kami dengan selesainya pemilihan Kangmas Nimas 2020, mereka nanti akan menjadi mitra kita. Mereka akan menjadi duta kami di dalam rangka kita mempromosikan, mempublish, dan juga sekaligus mereka akan menjadi tangan kanan kita Dinas Pariwisata di dalam rangka untuk membangun kerjasama antar daerah, membangun kerjasama antar komunitas-komunitas pariwisata, dan tentunya nanti akan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa mengangkat peran daripada Kangmas Duta Wisata Kota Batu di ajang yang lebih tinggi. Ya. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meski belum adanya kepastian terkait bergulirnya kembali kompetisi Liga 1, dua tim besar Jawa Timur, Arema FC dan Madura United, menggelar laga uji coba di Stadion Kanjuruhan Malang. Laga uji coba ini sekaligus sebagai langkah uji coba penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam pertandingan resmi lanjutan kompetisi Liga 1 musim 2020. Meskipun belum ada kepastian terkait bergulirnya kembali kompetisi Liga 1 karena pandemi COVID-19 di Indonesia belum usai, namun persiapan terus dilakukan tim sepak bola di Jawa Timur. Meski demikian, instrumen pagelaran kompetisi Liga 1, pihak manajemen sudah mempersiapkan dan memberikan tanda peringatan di dalam stadion, mulai dengan menjaga jarak, wajib menggunakan masker, dan beberapa lokasi untuk mencuci tangan dan tempat hand sanitizer. Selain itu, pertandingan juga digelar tanpa penonton untuk menghindari kerumunan. Dalam uji coba antara tim berjuluk Singoedan dan Laskar Sapi Kerapan di Stadion Kanjuruhan berlangsung menarik. Pasalnya kedua kesebelasan mencoba strategi terbaiknya untuk mencetak gol. Di babak pertama, skor imbang 2-2 untuk kedua kesebelasan. Di babak kedua, Arema unggul dengan skor 4-3. Kemenangan tim berlogo singa dalam pertandingan bertajuk Latihan Bersama dengan skor 4-3. 4 gol Arema pada laga ini dicetak oleh Dedi Setiawan, Cahyo Ruan, Seya Dakostale, dan Kusedia Hari Yudo. Sementara gol Madura United diborong striker asing mereka Bruno Lopez. Di luar kebiasaan, pertandingan yang digelar tertutup tanpa penonton tersebut dihelat tak sampai 90 menit. Meski sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hal itu tak lepas dari adanya miskomunikasi antara pihak manajemen Arema FC dan aparat kepolisian. Berhenti di menit 75, ini kenapa Pak? Enggak apa-apa kan, memang ada miss lah kan. Kebetulan juga Pak Agus kan sibuk, sebenarnya kita juga sudah report ke Pak Agus, mungkin Pak Agus lupa lah mungkin koordinasi sama Kapolres, jadi diizinkan cuma sampai jam 5. Karena memang ini juga sejujurnya juga ini kan lampunya juga kita nggak mungkin pasang lampu kan. Kita ngomong sama pihak stadion karena kalau pasang lampu kos lagi kan. Padahal ini kan cuma latihan biasa kan. Gitu. Makanya ya memang selesai jam 5 karena mendung kan. Mungkin kalau terang mungkin bisa lanjut, tapi karena mendung ya sudah selesai. Sementara pihak manajemen dan tim pelatih Arema FC akan terus melakukan latihan secara intensif untuk mempersiapkan timnya, dan harapan terbesarnya adalah kembali bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2020 di Indonesia. Kalau orang mau membangun sepak bola juga sama dengan profesi yang lain gitu kan. Loh, yang kerja pabrik aja setiap hari mereka masuk kerja ada ratusan orang di dalam satu ruangan yang menurut saya
nggak ada masalah gitu loh. Ini kita mau main bola, sekarang kita mau main bola apa? Kita semua swab, melakukan swab tes semua, sudah protokol kesehatan kita patuhi. Itu malah yang profesi lain kan mungkin tidak melakukan itu. Kok kita dilarang dulu, aku juga nggak ngerti. Tapi kalau itu tadi mengganggu nggak dari apa programnya Pak Rahmat sendiri? Nah, kalau saya sudah ngomong kayak gitu berarti mengganggu. Iya. Nggak menduga tadi ya, Pak? Nggak menduga kalau akan dihentikan pas tengah pertandingan? Ya nggak menduga saja. Ya. Nah, karena emang kita emang juga kemarin wanti-wanti tajuk kita ini latihan bareng. Simon Alfredo melaporkan.